Hak kekayaan intelektual topik ke-13 dari 75 topik. Ketentuan internasional di bidang kekayaan intelektual, bagian ketiga. Kesepakatan Berne Convention. Konvensi Bern tentang perlindungan karya seni dan sastra, biasa disebut Konvensi Bern atau Konvensi Berne, merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta, pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886. Sebelum penerapan Konvensi Bern, Undang-undang hak cipta biasanya berlaku hanya bagi karya yang diciptakan di dalam negara bersangkutan. Akibatnya, misalnya ciptaan yang diterbitkan di London oleh seorang warga negara Inggris dilindungi hak ciptanya di Britania Raya, tetapi dapat disalin dan dijual oleh siapapun di Swiss, demikian pula sebaliknya. Konvensi Bern mengikuti langkah Konvensi Paris pada tahun 1883, yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atas jenis kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, dan desain industri. Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Bern membentuk suatu badan untuk mengurusi tugas administratif. Pada tahun 1893, kedua badan tersebut bergabung menjadi Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual, dikenal dengan singkatan bahasa Prancisnya, BIRPI, di Bern. Pada tahun 1960, BIRPI dipindah dari Bern ke Jenewa agar lebih dekat ke PBB dan organisasi-organisasi internasional lain di kota tersebut, dan pada tahun 1967 BIRPI menjadi WIPO, Organisasi Kekayaan Intelektual Internasional, yang sejak 1974 merupakan organisasi di bawah PBB. Konvensi Bern direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908, diselesaikan di Bern pada tahun 1914, direvisi di Roma pada tahun 1928, di Brussel pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan diubah pada tahun 1979. Pada Januari tahun 2006, terdapat 160 negara anggota Konvensi Bern. Sebuah daftar lengkap yang berisi para peserta konvensi ini tersedia, disusun menurut nama negara atau disusun menurut tanggal pemberlakuannya di negara masing-masing. Berne Convention mewajibkan negara-negara yang menandatanganinya melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatanganinya, ditandatangani di Bern, Swiss, oleh Belgia, Haiti, Inggris, Jerman, Liberia, Prancis, Spanyol, Swiss, dan Tunisia, dan menjadi standar universal perlindungan hak cipta hingga saat ini, yaitu negara-negara yang dikenal sebagai Uni Bern, seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Misalnya, Undang-Undang Hak Cipta Prancis berlaku untuk segala sesuatu yang diterbitkan atau dipertunjukkan di Prancis, terlepas benda atau barang itu pertama kali diciptakan. Namun, persetujuan tentang perlakuan yang sama tidak berguna apabila Undang-Undang Hak Cipta di negara-negara anggotanya sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Karena itu, Konvensi Bern bukanlah sekadar persetujuan tentang bagaimana hak cipta harus diatur di antara negara-negara anggotanya, melainkan, yang lebih penting lagi, konvensi ini menetapkan serangkaian tolok ukur minimum yang harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara. Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit. Konvensi Bern pada saat pembentukannya dikenal sebagai Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Pada awalnya, negara-negara Eropa menjadi penandatangan pertama untuk melegitimasi pengaturan hak cipta secara lebih luas, sehingga tujuan dari konvensi ini adalah mengenalkan hak cipta secara nasional. Ciri utama dari konvensi ini juga menempatkan negara dianggap sebagai negara-negara berkembang sesuai dengan praktik yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk pekerjaan tertentu dan dalam kondisi tertentu, berangkat dari standar minimum perlindungan berkaitan dengan hak terjemahan dan hak reproduksi. Namun di sisi lain, konvensi ini juga memberi hak moral, yaitu hak untuk mengklaim karya cipta dan hak untuk objek kemutilasi atau deformasi atau modifikasi lainnya, atau tindakan lainnya sehubungan dengan karya yang akan merugikan harkat martabat penulis atau reputasi. Dalam praktiknya, pengelolaan Konvensi Berne memiliki majelis dan komite eksekutif. Setiap negara anggota terikat dengan ketentuan administratif berdasarkan Undang-Undang Stockholm sebagai anggota majelis. Para anggota komite eksekutif dipilih dari antara anggota Uni, kecuali untuk Swiss yang merupakan anggota ex officio. Pembentukan program 2 tahunan dan anggaran sekretariat WIPO Berne Union masih merupakan tugas majelisnya. Namun, perkembangan berikutnya, Konvensi Berne sudah direvisi beberapa kali.
Pada tahun 1896 direvisi di Paris, di Berlin pada tahun 1908, diselesaikan di Berne pada tahun 1914, direvisi di Roma pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967, dan di Paris pada tahun 1971, dan diubah pada tahun 1979. Revisi terjadi di bidang perlindungan industri dan hak moral. Dalam Konvensi Berne Revisi Roma 1929 contohnya, hak moral diatur pada pasal 6 bis. Adapun pokok-pokok dari pasal 6 bis tersebut sebagai berikut. A. Hak moral tidak bergantung pada hak ekonomi. B. Hak moral muncul setelah penciptanya mengalihkan hak ekonominya, meskipun tidak jelas apakah hak moral itu sendiri tidak dapat dicabut. C. Hak moral harus dipertahankan setidaknya sampai habis masa berlakunya hak ekonomi, meskipun negara-negara yang tidak mengakui hak moral pada saat mereka bergabung dalam Konvensi Berne diperbolehkan untuk membatasi hak moral selama masa hidup penciptanya. D. Cara perlindungan hak moral ditentukan oleh hukum nasional, yang tidak harus berupa hukum hak cipta. Hak moral tidak tergantung pada hak ekonomi, artinya meskipun hak ekonominya telah dialihkan, tetapi hak moralnya tetap melekat pada diri pencipta setidaknya saat hak ekonominya berakhir, meskipun tidak jelas apakah hak moral tersebut tidak dapat dicabut. Hak moral harus dipertahankan paling tidak sampai berakhirnya hak ekonomi dan negara-negara tidak mengakui hak moral pada waktu masuk Konvensi Berne sehingga diizinkan untuk membatasi hak moral selama masa pencipta. Cara perlindungan hak-hak moral ditentukan oleh hukum nasional, yang tidak harus berupa hukum hak cipta. Artinya hak moral dapat saja tercantum dalam jenis kekayaan intelektual lainnya, misalnya paten atau desain industri. Pada awalnya negara-negara yang ikut menandatangani Konvensi Berne adalah dalam rangka membuat perlindungan hukum untuk hak cipta dasar, tetapi secara prinsip perlindungan terhadap para pemegang hak cipta dari dalam negeri sama dengan perlindungan untuk para pemegang hak cipta asing. Prinsip persamaan yang dianut Konvensi Berne menjadi standar internasional dalam perlindungan karya cipta. Namun, perlindungan yang diberikan tetap rawan terutama di negara lain. Selain biaya yang mahal untuk melakukan tuntutan intelektual individu di negara lain, aspek kepercayaan dan jaminan perlindungan dari negara lain juga masih menjadi kendala utama. Jika melihat karakteristik dan tujuan awal pembentukan Konvensi Paris dan Konvensi Berne, tidak dapat dipungkiri, dua konvensi pionir ini merupakan prototipe pengaturan kekayaan intelektual yang pertama di dunia, khususnya dalam skala internasional. Namun demikian, dua konvensi ini hanya menjadi payung hukum yang sifatnya umum, belum mengatur secara rinci aturan main yang lebih kompleks. Kebutuhan pengaturan kekayaan yang lebih terperinci sekaligus spesifik telah melahirkan berbagai turunan konvensi sebagai bentuk ratifikasi Konvensi Paris dan Berne Convention. Itulah topik ke-13 hak kekayaan intelektual, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman para mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.